Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kebumen TV dan pendengar radio INFM dimanapun Anda berada. Bersama saya Ratih Wardani untuk SSK. Tentu saja selamat sore Kebumen yang merupakan informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan untuk kesempatan hari ini tentu saja kita sudah mulai tayang di jam 2 hingga jam 3. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Bahas tentang apa ya itu ya bersama Dinas Lingkungan Hidup. Ternyata tentang pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Nah, seperti apa ini sih dan apa maksudnya ekonomi sirkular itu, apalagi berhubungan dengan sampah persampahan. Baik, tentu saja dalam konteks pengelolaan sampah, praktek ekonomi sirkular bisa diwujudkan melalui pengurangan sampah, desain ulang, penggunaan kembali 3R nih ya, produksi ulang, dan daur ulang secara langsung. Ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah memberi manfaat ekonomi yang signifikan, sekaligus sebagai solusi karena bagaimanapun juga sampah akan terus memakan lahan dan terus menggunung yang bisa berdampak pada lingkungan hidup yang tidak sehat. Masalah sampah itu dari tahun penjajahan sampai sekarang kayaknya masih aja ada. Ya, untuk itu hadir bersama kami sebagai narasumber Bapak Sri Hermanu Sasongko. Beliau selaku pengendali dampak lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Pak? Pangestune pun nggih. Nggih. Mboten ngasto sampah kan? malah sebelahnya jadi sampah ini. Baik, sehat Pak Hermanu, sekalipun berkutat dengan sampah persampahan ini ya. Nanti kita juga akan ngobrol tentang apa sih ekonomi sirkular. Ini sampahnya intinya bisa jadi uang atau gimana sih, Pak? Nah, ya. Jadi terkait sampah itu kan sebenarnya sampah itu kalau kita cermati itu banyak nilai yang ekonomi. Iya, nilai ekonominya. Jadi di situ sampah kan jenis sampah dibuang, Mas. Iya, karena apa? Itu konsep kalau ekonomi linier. Oke. Jadi langsung selesai dipakai dibuang itu kalau saya jadi sampah. Nah, tapi ketika nanti konsepnya ekonomi sirkular nanti dirubah lagi menjadi material raw yang akan didaur ulang dan sebagainya untuk dipakai kembali dan seterusnya. Oke, jadi dimanfaatkan kembali. Untuk itu ya paling enggak kalaupun jadi sampah ya bisa bermanfaat lah. Betul, gitu ya, Pak. Betul, ya. Baik, tentu saja kita akan bahas selengkapnya. Dan mari kita juga untuk ini ibu-ibu rumah tangga terutama ibu-ibu PKK, kita belajar yuk tentang bagaimana mengolah sampah, ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah ini. Dan tentu saja bisa bermanfaat bagi kita, kesejahteraan keluarga, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Kembali lagi setelah jeda pariwara masih di SSK. Selamat sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara, kurang lebih 11 triliun, dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan.
Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811 2822 281 atau Bravo Bea Cukai di 1500 225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal. Bertahan melawan zaman, itulah yang terjadi pada produk gerabah tanah liat Kebumen. Di tengah industri gerabah berbahan plastik yang kian melejit, karena proses produksi gerabah plastik tentu saja lebih cepat dan bisa menghasilkan lebih banyak jika dibandingkan proses panjang pembuatan gerabah tanah liat. Tersisa 2 daerah di Kabupaten Kebumen yang masyarakatnya masih giat membuat gerabah tanah liat, yaitu di Desa Gebang Sari, Kecamatan Klirong, dan di Desa Pejagatan, Kecamatan Kutowinangun. Produk tanah liat yang paling banyak dibuat yaitu tempat ari-ari, cobek, dan pot. Hasil produksi lainnya diantaranya ada pot anggrek, guci, dan hiasan pernak-pernik berukuran kecil. Dan produk yang terunik adalah oven berukuran super besar khusus pesanan dari Banyumas dan sekitarnya untuk membuat panganan khas bernama Nopia.
Terima kasih Anda masih bersama kami untuk SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, WA atau SMS kami hanya di 081 333 55547. Masih sama seperti yang dulu ya. Dan untuk pendengar INFM juga silakan sama, tetap di satu line itu di 0821 333 55547. Dan kembali bersama kami sebagai narasumber tentu saja dengan tema pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selaku pengendali dampak lingkungan ahli muda Pak Sri Hermanu Sasongko. Panggilannya Pak Sri? Pak Herman. Kalau saya suka kalau melihat orang aneh gitu, saya suka Herman gitu. Oh ya. Oh itu heran ya Pak. Pak Sri Hermanu Sasongko didampingi Direktur Bank Sampah Cikrak Jatimulyo Petanahan, Ibu Sigis Ustianingsih. Selamat sore. Sore Mbak. Ini Mbak Sigis ya. Ini kalau sama bakwan enak kita pakai sigisan. Itu cikitan. Oh cikitan. Udah ganti ya. Ganti ya. Ya terima kasih, selamat datang. Ini perjalanan dari Petanahan ke sini berapa jam tadi? Saya dari Karangsambung. Oh Karangsambung loh. Kan Petanahan malah Karangsambung. Ke TPA atau ke kemana? Enggak, main aja di sana. Oh main sampah nih. Mainnya sampah juga. Survei. Survei sampah. Ada itu 2 di sini, 1 nggak bisa dibawa pulang. Iya boleh. Iya, dan tentu saja ini menarik sekali ya, tema kita pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Dan di sini ada direktur banknya, jadi kalau butuh-butuh mungkin ya pinjaman kan? Oh pinjamannya pinjaman sampah. Ya kan kalau biasanya bank kan pinjaman kredit gitu ya. Oke, nanti kita akan tahu sebagaimana peran beliau sehingga berefek pada perekonomian masyarakat. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sri Hermanu apa itu ekonomi sirkular ya. Dan tentu saja kalau boleh tahu Pak Hermanu, bagaimana menjalankan ekonomi sirkular terhadap pengelolaan sampah? Mungkin prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Ya. Bagaimana cara pengurangan sampah, desain ulang, penggunaan kembali, dan produksi ulang serta daur ulang secara langsung. Ya. Monggo. Terima kasih. Ekonomi sirkular itu tidak hanya sebenarnya sudah diterapkan tidak hanya di sampah, malah di sampah itu relatif baru ya. Jadi relatif baru yang tujuannya adalah pengelolaan sampahnya yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ya, jadi nanti kita mau ke seperti alam. Jadi berputar alam itu kan tidak pernah menimbulkan sampah. Dia bersirkel itu dari daun jatuh terus dia melapuk sendiri, terus jadi pupuk sendiri, terus di situ nanti kehidupan baru, terus balik lagi muter terus jadi sampah lagi. Ya, jadi sumber daya alamnya itu selalu berkelanjutan seperti itu. Terus untuk sampah itu kenapa kita konsepnya tidak lagi ke ekonomi linear? Nah, ya tujuannya. Maksudnya kalau ekonomi linear itu yang tadi ya, apa yang dibuang? Iya, jadi dari desain produknya itu didesain langsung sekali pakai. Oke. Nah, seperti itu. Jadi seperti baju atau dia produksi konveksi seperti itu, dia pakai terus usang buang kayak gitu. Itu linear. Linear. Nah, kalau di ekonomi sirkular itu produk yang diproduksi itu nanti bisa diolah kembali menjadi bahan baku, kemudian diputar lagi sebagai recycle atau material yang bisa direcovery seperti itu. Kalau di rumah saya baju usah nggak dibuang, golap. Oh iya.
Itu berarti pemanfaatan kembali. Iya, pemanfaatan kembali, bukan linear kan? Oke, itu masuk tetap linear atau pemanfaatan kembali itu? Ya, jadi di ekonomi sirkular itu salah satu prinsipnya adalah pemanfaatan kembali juga. Di situ daur ulang, pemanfaatan kembali, terus pembatasan dan sebagainya. Tetapi yang jelas ada core principles yang atau prinsip utama yang ada 3. Itu di situ desainnya, design out waste. Jadi yang pertama desain, terus menjaga produk dan penggunaan materialnya. Yang ketiga regenerasi dari sistem alam seperti itu. Jadi dari desain mungkin bisa dicontohkan desain out waste and population itu seperti apa? Ya, jadi misalnya saya kasih contoh ini ya. Nah, ini Aqua. Bukan. Ya, maaf. Mereknya aja udah dikelotok. Ya. Air mineral. Air mineral, oke. Air mineral ya. Nah, ini desain out waste. Yang dipakai kan isinya. Ya. Terus si wadahnya ini atau kemasannya ini nanti kalau yang konsepnya tadi linear ini dibuang. Tetapi kalau nanti konsepnya jadi ekonomi sirkular, ini nanti dimanfaatkan kembali. Yang keeping product and material in use gitu ya. Ya, ini jadi di sini. Terus desain ini jangan si produsen tadi itu dalam mendesain produk kemasan itu dia sebisa mungkin untuk memudahkan untuk didaur ulang. Oke, jadi memang dari awal ini kan kemarin plastik misalnya. Ya, ini kemarin ada labelnya. Ya, betul. Nah, labelnya itu kalau dulu itu labelnya kelet. Nggak bisa dilepas. Kaket ya. Terus kalau sekarang kan sudah keletannya cuma sedikit. Mudah untuk dilepas lah. Itu salah satu desainnya. Jadi memang ini siap untuk menjadi ekonomi sirkular, nggih. Baik. Kemudian regenerasi natural system maksudnya? Ya, jadi untuk di sistemnya bahwa si penyediaan putaran umpan balik dari lingkungan alam. Jadi dari bahan yang tadinya dari alam terus diubah jadi material produksi, kemudian digunakan, terus nanti diolah kembali jadi yang recycle material. Nah, itu berputar terus, jadi tidak di dalam lingkaran itu tidak ada menghasilkan sampah seperti itu. Oke. Kalau daur ulang secara langsung Pak, itu maksudnya gimana sih? Kalau biasanya kan kalau botol ini bisa kita pakai lagi, mungkin dia diisi ulang lagi pakai air kendi di rumah, itu masuk daur ulang. Itu langsung termasuk air kendi pemanfaatan kembali. Kayak tadi baju jadi lap gitu ya. Lah kalau daur ulang langsung itu kadang kalau daur ulang kan kadang-kadang kita butuh beberapa proses nih kalau ini. Jadi kalau daur ulang itu kan bisa langsung dijadikan sebagai bahan baku produk. Nah, itu daur ulang. Contoh tadi si kain yang sudah usang terus dijadikan langsung raw material sebagai kain perca. Nah, itu untuk keset, pembuatan produk keset. Nah, itu jadi langsung daur ulang langsung seperti itu. Kalau yang lain itu seperti contoh ini, plastik beberapa jenis plastik itu berputar sesuai dengan kebutuhan bahan bakunya. Misalnya yang untuk plastik bening ini istilahnya apa Mbak ini? PET ya. Nah, ini PET, plastik PET, terus nanti dikumpulkan jadi satu, kan itu ada proses sendiri. Oke, jadi pilah masuk. Iya, pemilahan. Jadi di situ setelah dikumpulkan sesuai jenisnya, kemudian dijadikan spesial atau khusus yang bahannya PET. Nah, itu untuk nanti balik lagi sebagai diproduksi lagi untuk kemasan ini seperti itu.
Apakah prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah sudah berjalan baik di Kebumen? Ya, untuk beberapa tempat kita sudah mulai, nggih. Jadi ketika terkait sampah itu sebenarnya kan budaya. Nah, kita untuk merubah budaya tidak bisa serta-merta frontal, itu bisa jadi kita sekarang berupaya untuk merubah budaya itu, yang menikmati atau yang menjalankan nanti anak cucu kita, bukan kita sendiri. Betul. Ya, itu salah satunya ketika kita untuk peduli dengan sampah. Seperti itu. Yang tadinya minum air mineral, botolnya langsung dibuang. Nah, sekarang perilakunya kita ubah untuk memilah sampahnya, memilah kemasannya, seperti itu. Dan itu sudah berjalan di Kebumen ya, sudah beberapa ada pemanfaatan juga nih ya. Beberapa tempat kita memang masif untuk edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah malah yang relatif jauh ini contoh dari Bu Sikis dari Sikra itu sudah berapa nasabah ya, Mbak, anggota bank sampah lainnya. Kalau bank sampah sendiri itu di Kebumen sudah hampir 200-an itu ada. Oh, 200-an ya. Gitu, ya. Separohnya lah, kalau desa kita ada 449, ini 200 ya separohnya. Dia 45%, 47% ya sudah memiliki bank sampah. Berarti dalam arti ya tingkat kesadaran masyarakat sudah lumayan baik ya. Iya, baik, karena memang dampaknya tidak hanya ke lingkungan tapi ke nilai. Iya. Kalau udah bicara sampah itu ujungnya sudah banyak. Kalau yang lain sampah sedih ya, bingung mau gimana, tapi ternyata untuk pelaku pengguna bank sampah itu sampah adalah uang. Gitu nggih. Baik, sebelum ke penggunaan sampah atau ekonomi sirkular pada sampah ini nggih. Kalau boleh tahu sih untuk timbunan sampah yang ditimbulkan masyarakat Kabupaten Kebumen itu ada berapa timbunan atau sekarang sudah tidak ada timbunan? Terus kemudian apakah semuanya itu mampu diangkut ke TPA? TPA-nya ada berapa? Ya. Terkait timbulan ya, timbulan dan timbunan. Oh gitu. Ya. Oke. Timbulan itu kalau anyaran. Timbulan itu anyaran. Jadi produksi sampah dalam suatu area, dalam suatu waktu tertentu ya. Waktu tertentu. Oke, itu misalnya ada tontonan gitu. Ya, itu salah satunya itu. Terus di daerah pada saat itu kan waktu tertentu. Ada acara tertentu. Nah, tapi kita hitung dalam normal misalnya saat di kelurahan di alun-alun lah, sekitar alun-alun itu biasanya misalnya hanya 1 kintal satu harinya misalnya. Ternyata mendadak jadi 10 kintal. Ketika ada kegiatan event seperti itu, satu harinya bisa sampai 4 ton kayak gitu. Waduh, 4 ton. Kayak kemarin contoh KIE ya. Iya. Itu berapa? Hampir 5 truk per hari. Bayangkan. Iya. Kita standby-kan Jadi standby-kan 2 dump truck itu pagi dan sore. Nah, itu di tengah ya antara 4 dan 5 itu selalu penuh. Jadi pagi kita lempar ke TPA, sorenya 2 dump truck itu juga kita lempar ke TPA. Seperti itu. Oke, jadi ada timbulan dan timbunan. Di Kebumen masih ada? Ya, kita timbunan sampah itu sekarang kita mulai bergerak untuk menguranginya, bergerak ke ke hulu. Kalau di TPA istilahnya itu kita pengelolaan sampahnya di hilir. Itu sumber daya yang digunakan itu relatif besar, dari anggaran, dari manusianya, dari semuanya. Itu terus efeknya di lingkungan itu juga relatif besar ketika kita bermain di hilir. Makanya kita mulai untuk pengelolaan di hulu dari sumber sampahnya. Oke, berarti itu rata-rata tapi semuanya bisa diangkut ke TPA ya, masih memungkinkan dan
masih bisa dilakukan itu di Kabupaten Kebumen masih ya, kita ada 2 TPA ya. Kita ada 2 TPA di Kali Gending dan di Karangsambung di Kali Gending Karangsambung ya. Sama Sempor. Nah, di situ setiap harinya mampu atau yang sudah kita tangani kalau di Kali Gending itu sekitar 50-an ton per hari. Terus kalau di Sempor itu Semali itu sekitar 30-an ton. Berarti paling gede yang di Karangsambung nih, 50 ton. Itu terkait dengan area layanan yang... Itu kalau nggak diolah lagi kayak apa ya? Nah, kayak Bukit Baru. Jujur, saya pernah main ke rumah teman saya di depan KUA Karangsambung. Saya ngelihat, mata saya ngelihat ke arah utara. Itu pegunungan apa ya? Kok indah? Jadi pegunungannya itu warna-warni gitu. Kalau biasanya pegunungan hijau gitu. Itu siapa? Saya tanya sama teman. Itu gunungan sampah. Dari jauh kelihatan indah. Ya itu kita kalau contoh kita ketika bermain di hilir ya, kita pengolahan sampah. Contohnya misalnya di mana hilirnya di mana? Di TPA-nya. TPA, oke langsung TPA-nya. Ketika di TPA itu contoh yang mencemari bau, otomatis ya. Terus yang kedua gas metannya. Betul, bahaya bakteri-bakteri. Ya, terus di situ nanti kalau gas metan itu berpotensi sebagai penyumbang gas rumah kaca. Itu 20 kali daripada gas CO2. Bayangkan. Nah, kalau itu tidak dikelola, itu nanti relatif penyumbang terbesar. Salah satunya melalui di TPA, di gas metan. Nah, alhamdulillah kita di Kebumen sudah mulai atau pakai metan capture teknologi untuk penangkap metan yang ada di TPA. Kemudian gas metannya kita alirkan ke rumah warga. Ya, jadi biogas. Wah, ini jadi keren biogas ini. Sudah, alhamdulillah kemarin sudah sekitar 44 sambungan rumah. Sudah menikmati di dekat TPA. Ya. Jadi sebagai kompensasi kita lah. Karena tidak ada bau-bau, tidak apalagi hanya besok menerima pencemarannya. Iya, kalau ada angin tuh tiba-tiba breng. Aromanya. Betul. Menerima manfaatnya di biogas ya. Pemanfaatan biogas sudah ada di TPA Kali Gending sudah. Kalau Semali belum nggih? Semali insya Allah tahun depan. Ada pekerjaan itu. Jika kita juga bekerja sama dengan BUMN melalui CSR mereka, nanti ada replikasi dari TPA Kali Gending. Teknologi yang dan di sana diterapkan di Semali seperti itu. Baik, jadi di Kali Gending ke Semali. Sementara Kali Gending sudah 44. Bagaimana warga Kali Gending? Apakah sudah menikmati biogas? Ini gratis ya? Gratis, masih gratis ya. Kalau ada yang gratis itu asik. Lagi mana kalau kita beli gas kan sebulan paling nggak kita habis berapa? 50.000 ya, kan lumayan ya. Sedikitnya pakai maskernya maunya. Tapi ternyata dari sampah itu memang ini baru sedikit ya, bisa untuk menambah ataupun mengurangi pengeluaran. Nah, tambahan yang lain yang nanti kita akan bahas bersama Ibu Sigis Ustianingsih selaku Direktur Bank Sampah Cikrak Jatimulyo Petanahan yang tercatat sebagai bank sampah paling bagus di Kabupaten Kebumen. Seperti apa kiprahnya setelah jeda pariwara. Masih di SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Ini keluargaku. Dan ini adikku, yang paling nyebelin sedunia. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tolong bantuin. Tapi apa-apa selalu minta dibantu. Dia juga paling suka cari perhatian. Ayah ibu juga ikut manjain dia. Gak boleh kena debu lah, gak boleh capek lah.
Rasanya aku ingin dia menghilang. Suatu hari, doaku dijawab Tuhan. Adik benar-benar menghilang. Semoga adik baik-baik aja ya. Pokoknya kabarin ibu terus. Kata ibu, adik stunting. Tolong bantuin. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Hindari 4T. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara kurang lebih 11 triliun dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811 2822 281 atau Bravo Bea Cukai di 1500 225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal. Ayo, kenapa nontonnya yang 13+? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Iya! Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Sampailah kita di Kecamatan Sadang, wilayah paling utara di Kabupaten Kebumen, berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya di Desa Seboro, sejak 2 tahun lalu terdapat wirausahawan muda yang merintis pembuatan kain tenun. Memang kain tenun bukanlah produk khas Kebumen, apalagi di Desa Seboro. Tapi di tangan anak muda yang gigih berwirausaha telah memberikan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di Desa Seboro menjadi penenun, selain kesehariannya menjadi petani. Produk yang paling diminati adalah sarung koyor berbahan nyaman. Dan untuk produk berupa baju berbahan tenun troso yang penjualannya sudah menjangkau Bali dan banyak dipakai menjadi baju dinas.
Masa kecil itu penuh kenangan, punya sahabat untuk berbagi apapun. Harus adil tentunya. Tapi, ya, masa dikorupsi? Ayo belajar adil sedari dini. Karena tanpa sadar, kita pernah menjadi pelaku dan korban korupsi. Live dari Studio 1 Kebumen TV, tentu saja SSK Selamat Sore Kebumen kembali masih bisa disaksikan bersama saya Ratih Wardani dan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Bapak Sri Hermanu Sasongko selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, dan Ibu Sigis Ustianingsih selaku Direktur Bank Sampah Cikrak Jatimulyo Petanahan. Baik, tadi bersama Pak Hermanu sudah panjang lebar disampaikan apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Nah, tentu saja sekarang kita akan bertemu dengan Bu Sigis Ustianingsih. Kita akan mengetahui bagaimana selaku praktisi nih sampah ya, persampahan. Kalau mungkin tadi Pak Herman kan cuma teorinya, nah ini praktisinya yang langsung nggak pernah dengan sampah kan Pak? Cuma ngeliat aja Pak. Wow. Taunya beres Pak. Yeah. Kita konsep-konsep aja. Konsep-konsep aja. Ya udah, kita ketemu sama praktisinya ini. Bu Sigis, sebelum ke materi kita, kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan Bank Sampah Cikrak Jatimulyo Petanahan? Sudah berapa lama berdiri dan apa yang dihasilkan? Oke, terima kasih Mbak kesempatannya. Nah, untuk Bank Sampah Cikrak sebenarnya memang banyak sekali yang menanyakan apa sih Bank Sampah Cikrak dan artinya Cikrak kan apa? Tempat sampah itu ya? Iya betul. Ya, Cikrak itu tempat sampah yang memang sengaja kita jadikan ikon untuk Bank Sampah kami. Karena selain kita menangani sampah, Cikrak itu kan dibuat dari anyaman bambu juga. Jadi kita juga lagi mengingatkan kembali bahwa kita juga penghasil. Betul sekali. Kami berdiri di tahun 2020. Oh, baru. COVID iya, itu. Baru 3 tahun, baru lagi lucu-lucunya itu ya. Lucu sekali sekarang. Oke. Ternyata Bank Sampah ini diprakarya oleh siapa ini? Awalnya itu kan pas pandemi, kita memang kan tidak banyak kegabutan. Banyak kegabutan. Nah, kita iseng-iseng, ayo bagaimana kalau kita bikin bank sampah, kemudian memang dari dinas itu kan dulu ada pelatihan. Enggak, satu desa satu bank sampah gitu. Dari situ terus kita mulai dari lingkungan warga kita sendiri di desa. Nah, kebetulan karena lama-kelamaan di desa tetangga di sebelah desa itu juga itu mendirikan bank sampah juga. Akhirnya kami itu menampung hampir 25 desa. Sampahnya dari 25 desa itu di tahun 2021 sampai sekarang. 25 desa, 25 bank sampah dari 25 desa. Ya. Berarti ini kantor pusat. Unitnya banyak. Unitnya banyak. Istilah kami itu bank sampah induk. Bank induk ya. Ya unitnya banyak ya bank induk. Jadi sudah 25, ternyata responnya bagus ya. Banyak. Nah, kalau gini, Bu Sigis, saya sendiri sebagai pelaku pencipta sampah, pelaku pencipta sampah, setiap hari sampah saya banyak. Memang sih ada dari dulu disampaikan bahwa kita harus memilah, memilah dan memisah sampah. Tapi kadang-kadang nek wis kesiangan wah, jadi satu. Jadi satu. Terus habis itu kita mau milih lagi lah, waktunya senggang gitu, dipilih-pilih lagi, kan udah males ya, gitu. Itu ada solusinya nggak sih? Ada nggak sih bank sampah yang menerima yang langsung sampah bruk lah? Ya seonten ini ku lah, monggo lah. Nggih onten sing napa mawon sing mambu-mambu napa nggih bonus. Iya. Kalau di Cikrak sendiri memang segala macam sampah kita terima. Oh, kayak gitu juga boleh? Betul. Oh, kiloan gitu? Tapi juga kiloan. Tapi kalau misalkan masih bercampur tanpa dipilah, memang itu harganya ya memang beda. Tapi kalau sudah jadi Cikrak itu menerima yang sudah pilih dan pilah, yang plastik kering sama
basah diterima, atau mungkin yang tidak kober ya. Yang tidak kober. Kalau udah pagi-pagi kan ya apa habis pencak silat gitu, sampahnya banyak, itu boleh diterima di situ. Betul. Terus nanti teman-teman di bank sampah Cikrak itu memisah-misahkan atau ada teknologi? Iya, untuk sampai saat ini kita masih manual dengan memanfaatkan anggota dari bank sampah itu sendiri untuk memilah setiap harinya. Kita buka dari jam 8 sampai mereka mau berhenti jam berapapun. Terkadang malam pun mereka duit ya. Betul, lembur karena memang sampahnya ini di bulan Oktober saja ini baru sampai tanggal 4 kita ngambil di 3 desa, itu gudang sudah hampir mencapai atap isinya sampah gitu. Jadi memang, itu bagaimana pengelolaannya itu? Ya, pengelolaannya kalau kita sedang mengambil di luar desa, gudang kita tutup karena bagi-bagi. Biasanya satu hari kan tidak hanya satu desa itu. Nah, kalau misalkan pas free, mereka full milah. Karena yang dipilah untuk jenis plastik sendiri ini juga tidak hanya plastik seperti ini, berdasarkan warna juga. Gitu. Oh, warna juga. Iya, warnanya, terus berdasarkan lihat di bawahnya, jenis di bawahnya ini PET jenis apa, ini beberapa kali ada. Kemudian dari misal ada bungkus-bungkus plastik bekas minum es itu kan biasanya ada, itu juga terpilah sendiri, kresek terpilah sendiri, kemudian tutup botol ini juga terpisahkan. Itu sih nanti untuk apa di bank sampah Cikrak dijualnya atau jadi olahan apa itu? Jadi bisa mendapatkan rupiah. Oke Mbak, apalagi saat ini kita itu kewalahan terima pesanan dari sekolah-sekolah. Pesen barang bekas. Betul. Khususnya itu bungkus kopi, tutup botol, sasetan gitu. Iya, sama jenis kemasan karena memang program di tingkat pendidikan sendiri kan sekarang ada P5. P5 salah satunya itu memanfaatkan barang bekas. Sebelumnya kan maksudnya memanfaatkan barang bekas itu barang bekas di lingkungan rumah. Tapi ini beli di pengepul. Tapi nggak apa-apa, kan ujung-ujungnya juga ke situ. Ya betul, karena pembuatan kerajinan sekarang figura-figura sudah menggunakan ini terus sedotan. Nah itu kita kewalahan meladeni itu. Tapi yang untuk untuk sebelumnya memang kita sudah ada tempat penjualan tersendiri untuk pembuatan biji plastik, khususnya untuk yang jenis-jenis plastik putih seperti ini. Gitu. Untuk ada pokoknya ada pengepul gitu ya, untuk plastik. Untuk pembuatan biji plastik. Lah untuk yang sampah-sampah basah, sampah basah yang organik itu bisa dibuat komposter. Juga di Cikrak juga ada pembuatan dan nanti terjual dalam bentuk pupuk. Cair. Ke pemanfaatannya mungkin ke pasar-pasar atau kemana pemasarannya gitu? Untuk komposter sendiri kita juga ada yang mengambil. Itu salah satunya dari yang penjual tanaman hias itu. Itu terus untuk yang POC sekarang juga banyak karena pupuk organik cairnya dari resapan sampahnya itu kita buat pupuk organik. Ada yang memang sudah mengambil. Wah, itu indah ya. Kalau bahasa orang wis nemu dalane. Lah kalau enggak sampah ora payu-payu ke priwe. TPA-nya malah pindah nanti ya. Ini luar biasa. Baik, ada berapa orang yang terlibat dalam bank sampah? Kalau anggota kami itu ada 15 orang, tapi karena beberapa kesibukan dan ini juga yang memang free di setiap harinya standby jadi pegawai bank gitu. Itu ada sekitar 5-8 orang. Pegawai banknya pastinya 5-8 orang. Dan kalau boleh tahu omsetnya berapa? Omsetnya sekitar 10-15 juta. Itu untuk membayar pegawai banknya juga. Betul. Dan mereka bisa menjadi full time di situ tentu saja dengan bayaran yang luar biasa nih. Iya kan, kalau enggak ya nanti repot hari-hari ngerebuti sampah yang lainnya disingkar-singkar ke sampah ini malah. Ya tentu saja ini untuk menggerakkan perekonomian terutama warga atau pegawai bank sampah itu. Dan terutama sampah-sampah yang diperoleh di Bank Cikrak sendiri itu sampah rumah tangga atau apa, Pak? Sampah rumah tangga.
Yang paling repot ngolahnya tuh sampah apa, Mbak? Yang paling repot ngolahnya itu sampah jenis Pampers. Iya. Padahal memprihatinkan sekali sekarang semua anak kecil sepertinya berpampers. Iya, kalau dulu yang pakai pampers mungkin yang mau pergi, ya, mau mungkin perjalanan jauh pun. Waktu zaman saya nggak pakai pampers, ditatur. Lah sekarang kan di rumah harian pun mereka pakai pampers. Iya. Nah itu tentu saja dalam kesulitan paling susah ada solusinya, bisa diatasi dengan. Ya, kalau kita mengedukasi ke masyarakat itu sebenarnya kalau Pampers nggak harus dijual ke bank sampah, tapi bisa diolah sendiri dengan cara mendiamkan terlebih dahulu 1 minggu atau 2 minggu. Waduh. Nanti kan setelah 1 sampai 2 minggu itu biasanya kadar baunya sudah nggak ada. Oh, malah udah nggak ada. Nggak ada. Oh, nanti kirain malah tambah bau. Itu kita buka, terus kita jadikan pupuk. Oh, kembali lagi ke pupuk. Iya, karena memang dasarnya Pampers kan tempat pupuk, dan itu hasilnya kalau misalkan dibuat tanaman luar biasa hasilnya. Oh, bagus. Bagus sekali. Oke. Jadi nggak apa-apa deh pakai Pampers karena nanti bisa buat pupuk. Mungkin edukasi ke masyarakatnya ditingkatkan kembali tentang. Jadi tidak asal buang begitu, tapi harus sedikit. Kita harus mengolah sedikit, ya. Tentu saja dengan pengolahan sampah yang tepat, tentu saja kita juga lebih menyayangi bumi ini. Jangan membakar sampah sembarangan, mungkin begitu, nggih. Kalau membakar sampah, tapi jangan bilang-bilang ya, saya tuh hobi bakar sampah. Iya, kalau bakar sampah di sini kan yang kena nanti di seberang sana, Mbak. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang. Saya kalau pulang kantor tuh healing ya. Saya tuh kan sampah pagi kan kayak tadi saya bilang, cerita kan saya kayak pencak silat gitu ya, masak bruk sampah gitu. Nah pulangnya nanti saya baru bakar gitu. Itu tapi setelah membakar tuh rasanya indah gitu. Plong ya lah. Jangan bilang-bilang loh ya. Baik pemirsa dan juga pendengar, kita akan kembali bahas tentang sampah dan tentu saja pengelolaannya yang berbasis ekonomi sirkular setelah jeda pariwara. Masih di SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas. Makan yang bergizi. Minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting, tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting, tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat, biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik, waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin, bebas stunting. Cegah stunting, itu penting. Hidup berencana itu keren. Ini sekolah online, ini huruf apa? Ini kan nih, nanti sekolah online dulu kita. Udah selesai sekolahnya. Dia boleh nggak? Aku nonton di sekolahnya. Aku ikut, Kak. Oke, kita tonton. Mau nonton apa yang semua umur? Zombie. Hey, lagi pada nonton apa nih? Lagi nonton Talak 3. Talak 3 itu film klasifikasi untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, kamu baru 13 tahun. Jadi nggak boleh. Yang ini bukan boleh. Ayo, makan apa? Kamu sama Kala nggak bisa nonton barengan, umurnya kan beda, ya. Jadi kamu nonton sama adik-adik aja, ya. Kamu nonton cuma sama Bel, ya. Oke, ya. Yuk. Awalnya jidul. Nonton apa, Nak? Ini Abi, film action. Action apa? Wah, ini 21 plus. Emang kamu udah 21?
belum kan? Cari film yang 17 sesuai sama umur kamu, ya. Lembaga sensor film itu udah bikinin klasifikasi tontonan sesuai dengan usia. Nah, kita tinggal ikutin aja rekomendasinya. Kayak kamu nih, Bum, kamu kan 17 tahun, cari yang 17 plus aja. Ya. Nah, oke. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Kegiatan menganyam sudah menjadi tradisi yang cukup lama ada di Kebumen. Khusus untuk kerajinan anyaman pandan berpusat di 2 lokasi, yaitu Desa Grenggeng di Kecamatan Karanganyar dan Desa Karanggayam di Kecamatan Karanggayam. Di kedua lokasi tersebut terdapat beberapa kelompok usaha penganyam pandan yang anggotanya didominasi ibu-ibu. Hasil anyaman pandan mereka beragam. Ada yang hanya berupa hasil anyaman setengah jadi bernama complong, ada juga yang sudah berupa produk jadi dalam bentuk tas beragam model, dompet beragam ukuran, topi, tempat tisu, dan masih banyak variasi produk lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Masih bersama kami sebagai narasumber dengan tema pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Ada Pak Sri Hermanu Sasongko selaku pengendali dampak lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dan Ibu Sigis Ustianingsih, Ibu Sigis Ustianingsih, Direktur Bank Sampah Cikrak Jatimulyo Petanahan. Ya, ini omsetnya sudah 10 juta ini per bulan, bisa lebih padahal baru 3 tahun ya. Semoga besok akan bertambah-tambah lagi dan membernya makin banyak. Sementara sudah 25 anggota, 25 desa, 25 bank sampah yang jadi anggotanya, unit-unitnya. Wih, sekian dalam waktu 3 tahun nih. Baik, terima kasih untuk pencerahannya juga untuk Bu Sigis. Mungkin ini juga bisa menjadi apa ya bagi masyarakat desa lainnya. Karena ternyata di Kebumen baru 200 desa, 200 bank sampah. Masih 45% belum mempunyai bank sampah berarti. Semoga kedepannya satu desa, satu bank sampah betul-betul bisa terwujud. Baik, ke Pak Hermanu. Pak, kalau boleh tahu nih, masyarakat peternakan juga bisa membuat biogas ya dengan memanfaatkan kotoran-kotoran ternak. Betul. Apakah ini sudah dilakukan di Kebumen? Ya, terkait dengan reaktor biogas itu ya, kita melalui bidang PPKL itu ada
yang menangani terkait itu. Di situ biasanya itu kelompok tani ternak yang kita apa namanya, kita fasilitasi untuk pembuatan biogasnya. Nah, selain itu kita juga program kita ke depan itu unit-unit bank sampah atau TPS 3R itu kita akan pasang atau kita fasilitasi untuk biodigester itu, untuk gasnya. Di Kebumen di mana saja itu sudah diberlakukan? Kalau yang Kebumen itu di tani ternak, pastinya saya kan bidang satunya ya, jadi bukan bidang persampahan. Nah, di situ ada kalau nggak salah di daerah Petanan juga ya Mbak. Ya, Oke, berarti sudah ada, sudah ada. Selain kotoran ternak, biogas itu bisa jadi dari sampah juga ya. Tadi garang di Semali sudah. Semali, bener. Kali Gending ya. Di Kali Gending sudah diberlakukan bahwa selain kotoran ternak, biogas juga bisa dari sampah-sampah. Tapi mungkin besok dari Cikrak juga akan bisa memungkinkan nggak itu Mbak? Memungkinkan ya. Sangat memungkinkan biar satu desa itu nanti punya saluran gas. Wih, keren kan? Indah, ini jadi pilot project ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu untuk retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, kalau di Kabupaten Kebumen berapa sih yang harus dibayar sebenarnya, potensi target dan realisasinya? Ya, sesuai dengan peraturan yang ada sebelum ini kan kita juga sedang membahas Perda PR yang retribusi yang secara keseluruhan itu paling sedikit, yang paling bawah itu R1 itu 2.500 per bulan. 2.500 per bulan lah. Untuk kayak apa istilahnya? Rumah tangga. Ya, per rumah tangga. Nah, di situ kan relatif kalau sekarang sudah tidak relevan lagi. Oke, betul. Tidak sebanding dengan apa namanya? Sekarang 12.500. Layanan dari fasilitas dari pemerintah. Iya, jadi anggaran dan sebagainya yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan yang pendapatan. Pendapatan. Tetapi itu tidak masalah, kita adalah melayani masyarakat seperti itu. Berarti minimal 2.500 sampai maksimal berapa? Terbesar berapa? Terbesar itu sekitar 100-an lah untuk usaha besar. Usaha besar, itu. Ya. Nah, terus untuk targetnya kita sekitar 600 juta apa ya? 600 juta. Saya nggak terlalu hafal. Insya Allah tahun ini juga tercapai sekarang per ini triwulan 3 ya, akhir triwulan 3 itu sudah mendekati 80%. Berarti baru ya masih bakal tercapai ya, masih ada. Nanti kalau di akhir tahun Insya Allah tercapai. Biasanya kita lewat seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya 12.500 sampahnya, bayarnya, retribusinya. Berarti rumah besar nih. Rumah besar. Ya nggak besar banget sih. Kan nanti R1, R2, R3 gitu. dan seperti itu. Atau punya usaha, U1, U2 dan sebagainya gitu. Iya. Ada usaha. Baik, terima kasih sekali pencerahannya Pak Herman dan Bu Sigis. Waktu kita sudah habis dan di akhir segmen ini mungkin ada ajakan atau pesan ke masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan ataupun apa. Silakan, monggo Bu Sigis dulu. Oke, mari untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Kebumen, mari kita manfaatkan kembali sampah-sampah rumah tangga yang ada di lingkungan kita, baik itu yang bernilai jual ataupun yang bisa didaur ulang kembali gitu aja.